Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam Suyuti rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas seputar berkunjung kepada orang yang sakit. Hukumnya berkunjung kepada orang sakit itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada orang sakit, kita jenguk, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tidak semuanya sakit itu dianjurkan, disunahkan, yaitu berkunjung. Bahkan Imam Suyuti berkata, ada 3 perkara yang tidak sunnah dikunjungi. Ada 3 pesakit ataupun orang kena sakit atau penyakit apabila menimpa kepada orang 3 golongan tersebut, maka tidak sunnah dikunjungi. Adapun umpama sakit perut atau operasi, sakit panas, liver, jantung, naudzubillah, itu sunnah kita berkunjung. Tapi ada 3 penyakit, tidak sunnah kita berkunjung. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata beliau? Salatun la yu'adu. Ada 3 perkara yang tidak sunnah, yaitu dikunjungin. Esanda, walaupun dia sakit. Apa yang pertama? Sahibul rimadi. Yang pertama, sakit mata. Nah, sakit mata. Karena sakit mata ini, kata Imam Munawi, aujaun la yanqati'u sahibuha ghaliban. Karena seperti orang sakit mata itu pada umumnya tidak henti-henti. Tetap pada umumnya, tahun depan kena, bisa kena lagi. 5 tahun lagi bisa kena lagi. Nah, ini. Makanya yang pertama yang tidak sunnah dikunjungin, yang pertama sahibul rimadi, yaitu orang yang punya penyakit sakit mata. Nomor 2, apalagi sahibu borsi, orang yang punya sakit gigi. Sakit gigi itu kan ya insya Allah kita pada pernah semua kan, sudah semua kan. Apakah dalam seumur hidup 1 kali? Enggak, bisa jadi sakit giginya besok datang lagi, 1 minggu datang lagi. Ini tidak sunnah. Nomor 2 yang tidak sunnah kita kunjungin sahibul dorsi, yaitu orang yang mempunyai penyakit alias sakit gigi. Itu yang nomor 2, dorsi. Nomor 3, sahibul dumal, dan orang yang punya penyakit bisu. Ini Imam Suyuti metik juga dari Imam Baihaqi. Ini metik dari hadis. Walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi bagaimanapun ini hadis dari Abu Hurairah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Imam Suyuti itu pernah punya salah satu gurunya. Imam Suyuti itu Imam Munawi. Imam Munawi pernah berkata, aila tundahu ayadatu lana hadhi aujaun la yanqati'u sahibuha ghaliban. Nah, ini. Jadi tidak semuanya penyakit itu sudah dikunjungi, tidak juga. Ada juga yaitu 3 penyakit yang tidak sunnah dikunjungin. Yang pertama, orang yang kena sakit mata. Nomor 2, orang yang sakit gigi. Nomor 3, yaitu orang yang kena bisul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selebihnya dari 3 tersebut tetap sunnah berkunjung kita, bahkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. La tajibu iyadatul marid illa ba'da 3 ayyamin. Betul. La tajibu iyadatul marid.
tidak wajib berkunjung kepada orang yang sakit. Ba'da salasati ayyamin, kecuali setelah 3 hari. Maksudnya tidak diharapkan, dan pengharapan yang muakkad, yang kuat, kecuali setelah itu. Artinya, atau tidak wajib dengan hitungan, dan sekiranya tergantung orangnya. Ya, hal itu ya kembali ke adat kita masing-masing. Jadi kalau semua yang sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, lewat dari 3 hari tidak diwajibkan, tidak disunahkan kita bisa. Umpama naudzubillah dari sakitnya bertahun-tahun, apa tiap hari kita enggak. Nah, ini maksudnya. Makanya la tutlabu talaban muakkadan ila ba'daha, atau la tajibu bihasbil muru'ati wal urfu illa ba'daha kama fil ahya. Kalau umpama orang sakit hari pertama, sunnah kita pergi. Sunnah. Ini salah satu syariat peraturan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berdua, hari kedua atau malam kedua, bagus kita pergi. Cuman bagaimanapun endingnya tetap kembali ke uruf kita, ke adat kita masing-masing. Wabihi ila qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ada maridun salihan kharaja mahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi mahu wa yadkhuluna ila al-jannah ila baitihi. Man ada maridun, barang siapa yang berkunjung kepada orang yang sakit. Yang sakit itu siapa? Salihan, yaitu yang soleh. Ada orang sakit, orang soleh. Ada sakit, kita berkunjung. Ada ulama sakit, kita berkunjung. Ada ustadz sakit, kita berkunjung. Karena mereka orang-orang soleh. Mereka yang menyebarkan agamanya Allah. Mereka orang-orang ibadah. Man ada mauridun sholihan, barang siapa yang berkunjung kepada orang maridun sholihan, kepada orang yang sakit, yang soleh, kharaja mau sab'una malakan, maka keluar dari orang tersebut, kharaja maka keluar mau beserta orang, sab'una malakan, itu 70 malaikat ikut keluar. Kharaja maka keluar mau beserta orang, sab'una malakan, itu 70 malaikat. Apa tugas malaikat? Maksudnya keluar 70 malaikat, yastaghfiruna lahu, di mana 70 malaikat semuanya mohon ampunan kepada orang yang berkunjung kepada orang yang soleh. Wa yakhrujuna min baitil maridi, dan keluar 70 malaikat min baitil maridi, dari rumahnya orang yang sakit, mahu beserta orang yang berkunjung. Wa yadkhuluna ila baitihi, dan masuk semua para malaikat 70 ila baitihi, kembali masuk ke rumahnya orang yang berkunjung. Maksudnya begini, maksudnya andai kata ada Zaid sakit, Bang Siful keluar dari rumahnya, maka ya Bang Siful bersama 70 malaikat mengiringi saking mulianya di sisi Allah orang yang berkunjung kepada orang yang sakit. Di saat keluar dari rumah sakit, pulangnya umpama yang sakit di rumah sakit, atau yang sakit umpama di rumahnya, Bang Siful dari rumahnya yang berkunjung kepada orang yang sakit, yaitu diiringi 70 malaikat, pulangnya juga 70 malaikat. Ini satu luar biasanya yang berkunjung, di mana 70 malaikat tersebut memohon ampunan, memohon rahmat kepada orang yang berkunjung. Nah, jadi kata malaikat, ya Allah ampuni Siful, ya Allah, kan Siful yang berkunjung tadi, ampunnya 70 malaikat, semua mereka memohon ampunan kepada orang yang berkunjung. Saking mulianya, pulang perginya itu diiringi 70 malaikat. Oh, Siful sakit, umpama saya berkunjung ke Siful, ke rumah Siful, atau ke rumah sakit Siful, maka di situ juga saya diiringi 70 malaikat. Setelah pulang dari rumah sakit yang berkunjung, atau Siful sakit di rumah,
Saya tetap pulang dari masjid pun juga saya diiringi 70 malaikat sampai masuk ke rumah saya juga, di mana 70 malaikat memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni Zumar ya Allah, ampuni Zumar ya Allah. Ya. Sampai malam itu, suatu malam malaikat tersebut, ini kalau berkunjung semalam satu malam itu malaikat memohon ampun kepada Allah, ampuni ya Allah, ampuni. Subhanallah, sudah dia berjalan mulia, bahkan ada malaikat yang mohon ampunan kepada orang yang berkunjung. Makanya kalau kita tidak sibuk dan kewajiban-kewajiban kita yang lain, kalau tak bisa sempat ada waktu, yaitu yang bagus kalau saat kita itu berkunjung kepada orang yang sakit, kalaupun tidak benturan dengan kewajiban yang lain. Mulianya luar biasa orang-orang yang berkunjung kepada orang yang sakit, lebih-lebih orang soleh. Kalau jadi perkunjungan tersebut tidak bebas. Kalau yang sakit orang awam, orang biasa. Tadi kan kalau yang berkunjung karena orang soleh yang diiringi malaikat pulang perginya, bahkan malaikat 70 malaikat mohon ampunan kepada orang yang berkunjung. Kalau yang sakit orang soleh. Kalau kita berkunjung ke yang bukan orang soleh, beda lagi sekarang. Tetap pahala, insya Allah terdapat dari Allah. Ini kan kalau berkunjung kepada orang sakit, yang orang yang sakit, di mana orang yang sakit tersebut orang soleh atau soleha. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama kita berkunjung bukan orang soleh yang sakit, bukan orang yang soleha yang sakit, iya itu tentunya beda. Pahalanya beda, ya malaikatnya bisa jadi dia tidak ikut malaikat, bisa jadi dia tidak diiringi malaikat, cuma masalah pahala insya Allah terdapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah. Man ada maridon, barang siapa yang berkunjung kepada orang yang sakit, baik yang sakit perempuan, baik yang sakit itu laki-laki ataupun perempuan, lam yazal fi khurfatil jannah, maka tidak henti-henti orang yang berkunjung kepada orang yang sakit sebenarnya ada di taman-taman surganya, ada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya pahalanya, saking besarnya pahalanya. Jadi perjalanan dia ada di taman surga. Andai kata dia mati, insya Allah mati syahid dan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tujuannya sekarang berkunjung kepada orang yang sakit. Sedangkan berkunjung kepada orang yang sakit itu dianjurkan oleh agama Islam, tidak dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hakikatnya berarti ikut peraturan dari peraturan Nabi Muhammad SAW. Man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang berkunjung kepada orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka tidak henti-henti dia ada di taman surga. Umpama sampai yang menjenguk kepada Zaid yang sakit 1 jam, berarti 1 jam dia ada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sampai di perjalanannya teman-teman surga. Intinya sampai ke orang yang sakit teman-teman surga. Luar biasa saking besarnya pahalanya. Allah ya Allah ya Allah. Man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang berkunjung kepada orang yang sakit, maka tidak henti-henti orang tersebut pada hakikatnya ada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di tempat orang yang sakit ataupun perjalanannya, sebenarnya pada hakikatnya insya Allah ya ada di tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin alhamdulillah.